Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Pamerkan kreativitas mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan UNESA kembali gelar pameran EduFest 2022. Kementerian PUPR lakukan serah terima pengelolaan sementara pembangunan lanjutan gedung laboratorium olahraga dengan UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Usai vakum akibat pandemi COVID-19, Himpunan Mahasiswa Kurikulum dan Teknologi Pendidikan UNESA kembali menggelar Education and Technology Festival atau EduFest 2022. Melalui pameran bertema Creativity is Our Identity, acara ini menjadi ajang unjuk kreativitas mahasiswa dalam bidang pengembangan media pembelajaran. Acara yang dilaksanakan secara luring di lantai 3 gedung T2 Fakultas Bahasa dan Seni ini merupakan acara tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan UNESA. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, Herianto Susilo SPD MPD. Turut hadir dalam opening seremoni gelaran EduFest 2022, Sekretaris Jurusan TP UNESA, Dr. Utari Dewi MPD, dosen, perwakilan BEM, dan mahasiswa selingkung FIP. Kegiatan EduFest ini memang agenda tahunan ya, program kerja dari HMJ yang dilakukan setiap tahun yang bertujuan sebagai wahana untuk menunjukkan kreativitas mahasiswa teknologi pendidikan, khususnya untuk memperkenalkan apa sih itu teknologi pendidikan. Kemudian ada juga pameran di situ, terutama terkait dengan karya-karya studi mahasiswa yang berbasis proyek. Pada ajang komunikasi dan promosi, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan UNESA tersebut dipamerkan 7 media belajar berbasis digital dan 30 lebih karya fotografi. Adapun karya dalam pameran EduFest 2022 tersebut berasal dari kreativitas mahasiswa dan karya terbaik peserta lomba fotografi dan media pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya. Acara ini diharapkan mampu menjadi ikon kreativitas bagi mahasiswa kurikulum dan teknologi pendidikan UNESA di masa depan. Ya, harapannya agar mahasiswa sama masyarakat umum lebih tahu tentang jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, sama agar jurusan ini tuh lebih dikenal di luar, nggak cuma jurusan itu aja dikenal, jadi jurusan kita juga dikenal. Kedepan, gelaran EduFest 2022 ini diharapkan mampu menggugah semangat para mahasiswa untuk mengadakan kegiatan serupa secara luring, guna menghidupkan kembali suasana perkuliahan usai pandemi COVID-19. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Sulfaili Yahya melaporkan. Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah 1 Jawa Timur atau BPPW Jatim, adakan serah terima pengelolaan sementara pembangunan lanjutan gedung laboratorium Fakultas Ilmu Keolahragaan UNESA pada 5 Juli 2022. Pada acara yang digelar secara hybrid di gedung laboratorium VIO UNESA tersebut, dihadiri secara langsung oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Suprapto SPDMT, pimpinan lembaga di lingkup UNESA, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur, M. Reva Sastrodiningrat, STMSC, Kasatker Wilayah 1, BPPW Jawa Timur, Denny Kumara STMT beserta staf. Sementara yang bergabung dalam Zoom meeting, Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Insinyur Esi Asia MT.
usai penandatanganan serah terima Rektor UNESA, Kepala BPPW Jawa Timur, Kasatker Wilayah 1 BPPW Jawa Timur, pimpinan lembaga selingkuh UNESA beserta tamu undangan lain meninjau fasilitas yang sudah tersedia di gedung tersebut. Di antaranya Fitness and Training Center, ruang pendamping untuk penyimpanan sampel, ruang recovery atau rehabilitasi atlet, jembatan penghubung ke gedung kolam renang, perlengkapan sarana ibadah, ruang sauna, jacuzzi, whirlpool, running track, ruang pengelola administrasi, ruang pemeriksaan, dan ruang laboratorium. Di gedung ini juga terdapat fasilitas satu-satunya yang ada di Indonesia, yakni laboratorium khusus pemeriksaan doping bagi atlet yang memiliki persoalan doping. Meski masih ada persiapan yang harus dibenahi, Cak Hasan selaku Rektor UNESA menyampaikan bahwa gedung laboratorium Fakultas Ilmu Olahraga mulai bisa digunakan tahun ini. Penggunaan laboratorium ini termasuk sebagai tempat untuk training center atlet menuju Debon. Setelah selesai gedung, kan kita harus mengisi beberapa lantai yang masih membutuhkan beberapa peralatan, baik itu untuk weight training, kemudian lab-lab yang digunakan untuk doping. Kita akan segera berkomunikasi dengan organisasi doping, baik itu nasional maupun internasional. Internasionalnya di Jepang, kita sudah pernah ke sana untuk berkomunikasi, bahkan untuk menyiapkan SOP penggunaan gedung yang sudah dibangun dan dapat bantuan dari DPR. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur atau BPPW Jatim, M. Reza Sastrodiningrat, STMSC, menyampaikan target pembangunan sudah terlaksana dalam 240 hari dengan anggaran APBN kurang lebih 36 miliar. Harapan kami ke depan tentunya gedung ini selain dapat dimanfaatkan, tapi tolong bisa dipelihara dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu kami mohon bantuan dari UNESA, timnya UNESA agar gedung ini bisa betul-betul dipelihara dengan baik. Karena yang tadi disampaikan Direktur, percuma Pak kalau pembangunan mahal-mahal menghabiskan uang APBN Pak ya, sampai puluhan bahkan ratusan, tapi tidak ada keberlanjutan dari maintenance-nya, kemudian dari pengelolaannya. Menurut Cak Hasan, dengan rampungnya gedung lab Fakultas Ilmu Olahraga UNESA ini, nantinya bisa digunakan oleh semua anak bangsa Indonesia, terutama para atlet yang dipersiapkan untuk skala nasional maupun internasional. Dari Surabaya, Tia Eser dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58, KC Media mengadakan webinar series dengan tema Public Speaking bukan hanya sekedar seni berbicara. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara KCT dan KFest 2022 yang diadakan secara hybrid di studio KC Media pada 7 Juli 2022. Kegiatan webinar series ini merupakan acara pembuka dari rangkaian kegiatan KC Cari Talenta dan KC Festival 2022 yang digelar secara hybrid. Acara ini dilaksanakan pada 7 Juli 2022 di Studio Kreatif KC Media by UNESA. Penyampaian materi yang menarik dan interaktif membuat antusiasme para peserta webinar cukup tinggi. Kegiatan ini diadakan untuk menambah wawasan tentang public speaking, agar kedepannya penggunaan public speaking bukan hanya untuk kebutuhan industri kreatif saja, melainkan untuk semua kegiatan kita sehari-hari. Hadir sebagai pemateri pada webinar tersebut antara lain Adinda Putri selaku penyiar radio dan TV presenter, serta Vinsa Firmansyah selaku news producer di Kompas TV Jawa Timur. Adinda Putri menyampaikan bahwa penggunaan public speaking harus sesuai dengan kondisi dan situasi. Teknik public speaking yang digunakan di setiap media itu berbeda, seperti pada radio dan televisi. Public speaking mempengaruhi pola komunikasi kita. Oleh sebab itu, dengan adanya webinar ini diharapkan dapat menyesuaikan penggunaan public speaking baik untuk kebutuhan industri kreatif ataupun kegiatan yang lain. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Torik Al-Isbah melaporkan.
Usaha kafe shop kian menjamur. Jika pada umumnya kafe menjual minuman kekinian seperti boba, kopi, snack kekinian, dan lain sebagainya. Namun apa jadinya jika ada kafe kekinian sekaligus menjual obat herbal? Berikut liputannya. Sekilas, kafe ini seperti kafe pada umumnya, menjual aneka kopi, boba, aneka minuman soda, dan menjual aneka makanan dan cemilan kekinian. Namun, jika kita telusuri lebih jauh, siapa sangka jika kafe ini menjual obat-obat herbal? Sirup Cafe namanya, terletak di Jalan Raya Wiyung. Kafe yang menjadi tujuan anak muda ini dikelola oleh seorang ustadz loh. Makanya di sini juga menjual beberapa obat herbal kebanyakan dari negeri minyak. Mulai dari madu, teh herbal, dan sari kurma. Tujuan menjual obat herbal agar masyarakat selalu mengutamakan kesehatan, dan di kafe ini masyarakat juga bisa berobat dengan cara herbal dan tidak ketergantungan obat kimia. Wah, salut banget ya Kiji People. Alasan kenapa kita juga menjual herbal di tempat kafe kita, salah satunya juga untuk membudayakan bahwa minuman herbal itu tentu untuk meningkatkan sekaligus stamina bahkan imun, terlebih masih dalam keadaan pandemi. Di kafe ini harga makanan dan minumannya terjangkau banget, mulai dari 5.000-an aja loh. Setiap hari Jumat di kafe ini selalu ada free Thai tea untuk setiap pembelian. Jumat berkah sekali bukan? Kafe ini juga cocok sekali untuk kalian yang mau mengerjakan tugas dan pengen me time karena suasana yang sangat hening dan tidak terlalu ramai. Untuk jam operasional, kafe ini buka pada Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau hari Sabtu dan Minggu nih, itu jam 10 pagi hingga jam 11 malam. Bagaimana menurut kalian, tertarik untuk mengunjungi kafe ini? Alvin Setiawan melaporkan untuk Citizen Journalism. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milaneka, tetap sehat dan sampai jumpa.